Film Loving Pablo ini diangkat berdasarkan kisah nyata dari adaptasi buku Loving Pablo, Hating Escobar yang ditulis oleh Virginia Vallejo. Kolombia 1981, saat itu Pablo sedang jalan-jalan di perkarangan ternak miliknya. Gak sengaja, anak buah Pablo menabrak kuda yang tiba-tiba saja melintas. Pablo yang melihat kuda itu tidak bisa ditolong lagi, menyuruh anak buahnya untuk membunuh kuda tersebut. Saat tiba di rumah, Pablo berbicara dengan istrinya yang bernama Victoria tentang siapa saja tamu yang diundang untuk acara pestanya nanti. Pablo bilang kalau pesta itu akan dihadiri oleh para artis, presenter, dan para tokoh terkenal lainnya. Namun sebelum acara itu dimulai, Pablo memerintahkan anak buahnya yang mempunyai kenalan di pengadilan untuk membersihkan namanya dari catatan kejahatan masa lalunya, yaitu mengenai kasus tentang pembunuhan 2 agen polisi. Pablo juga rela membayar mahal asalkan kasusnya bisa dihilangkan. Saat tiba acara peresmian pesta dimulai, malam itu acaranya sangat ramai dan dihadiri oleh orang-orang terkenal. Salah satunya seorang pembawa acara televisi bernama Virginia yang datang bersama temannya. Namun pesta yang saat itu dijaga ketat oleh orang-orang bersenjata mengundang sejumlah rasa penasaran bagi Virginia tentang siapa sebenarnya Pablo Escobar dan bisnis apa yang membuatnya menjadi kaya raya seperti ini. Virginia yang masih dipenuhi rasa penasaran tentang latar belakang Pablo, tiba-tiba saja dihampiri oleh anak buah Pablo. Dan anak buah Pablo itu bilang kalau ia sudah ditunggu oleh Pablo. Dan akhirnya mereka berkenalan. No. Di perkenalan itu, Pablo juga mengatakan bahwa selama ini ia telah memperhatikan Virginia di televisi. Dan Pablo juga memberitahu bahwa acara ini adalah acara peresmian pembangunan 2.000 rumah untuk masyarakat miskin di kota Medellin. Virginia yang tidak tahu latar belakang Pablo bertanya kepadanya, dari mana uang untuk pembangunan itu. Tapi Pablo tidak menjawabnya. Malah ia meminta Virginia untuk datang dan melihat secara langsung pembangunan itu. Keesokan harinya, Pablo dan Virginia datang ke sebuah perkampungan bernama Moravia, Medellin. Di sana, Pablo disambut oleh anak-anak serta keluarga Medellin. Di tempat itu juga Virginia mewawancarai Pablo, dan pada saat wawancaranya, Pablo mengatakan bahwa ia sangat peduli kepada orang miskin di daerah Medellin yang diabaikan oleh pemerintah. Perkataan Pablo itu ternyata membuat Virginia terkesan olehnya dan memutuskan untuk tidak lagi memikirkan dari mana Pablo mendapatkan uang tersebut. Malam harinya, Pablo berkencan dengan Virginia. Pada kencan itu, Virginia memberitahu bahwa ia telah menikah, tapi sudah pisah rumah dengan suaminya, dan suaminya tidak mau menceraikan Virginia. Karena Pablo yang sudah terlanjur menyukai Virginia, ia pun menyuruh anak buahnya untuk menangkap suaminya, dan memaksanya untuk menceraikan Virginia. Setelah Virginia bercerai dengan suaminya, Pablo mengajak Virginia untuk merayakannya di sebuah pulau di Kolombia. Ternyata di pulau itu juga digunakan sebagai tempat pertemuan para gembong narkoba dari kartel Medellin dan kartel Coli. Mereka mengadakan pertemuan itu untuk membagi wilayah kekuasaan, di mana kartel Medellin memiliki kekuasaan di daerah Florida dan kartel Coli di daerah New York. Lalu untuk pengecer dan pengiriman lainnya diserahkan kepada Pablo, karena mereka percaya tidak ada seorang pun yang berani mencuri darinya, walaupun hanya 1 gram. Beberapa hari setelah pembagian wilayah itu, di Florida, Amerika Serikat, telah terjadi sebuah kemacetan panjang di jalan tol, yang ternyata ada sebuah truk menghalangi jalan, sehingga membuat para pengemudi lainnya merasa kesal. Tak lama kemudian, pesawat berukuran sedang mendarat di jalan tol tersebut, yang dimana pesawat itu ternyata adalah pesawat pengangkut kokain milik Pablo Escobar. They call them the Saints. 1 kilo is worth $7,000 here in Colombia. Amerika menjadi target penjualan Pablo karena 1 kilogram kokain dihargai $150.000. Padahal di negara aslinya di Kolombia, 1 kilogram kokain hanya dihargai $7.000.
Di tempat lain, di Gedung Putih Amerika Serikat, Presiden Amerika menyampaikan pesan untuk mengajak para warganya menghindari narkoba. Dan buat mengatasi masalah ini, Presiden Amerika juga memerintahkan langsung agen DEA bernama Shepard. Di sana, Shepard bertemu dengan perwakilan dari pemerintah Kolombia. Di pertemuan itu, perwakilan dari Kolombia menawarkan untuk mengaktifkan kembali perjanjian lama, yaitu perjanjian ekstradisi, di mana pemerintah Kolombia yang menangkap para bandar narkobanya lalu menyerahkannya ke Amerika untuk diadili. Karena tanpa perjanjian ini, para bandar narkoba tidak akan takut dengan hakim di Kolombia. Mereka bisa saja menyuap ataupun membunuhnya. Sepertinya berita itu telah sampai di telinga Pablo dan para bandar lainnya. Untuk membatalkan perjanjian ekstradisi itu, Pablo memiliki rencana untuk masuk ke dunia politik dan menjadi perwakilan dari kota Medellin. Untuk melancarkan rencananya tersebut, Pablo dan para bandar lainnya bersedia untuk mendanai biaya kampanye Menteri Kehakiman. Dengan syarat, mereka juga harus memasukkan Pablo sebagai anggota senator. Kemudian, Pablo pun melakukan kampanyenya di kota Medellin. Berkat pidatonya, Pablo bisa mengambil hati para warga kota Medellin. Ia pun akhirnya terpilih sebagai Dewan Anggota Kongres Perwakilan dari Medellin. Untuk merayakan kemenangannya itu, Pablo memberikan hadiah sejumlah uang kepada Virginia. You're not gonna put me in danger. I have nothing to do with your business, okay? A lot of money. I know, but don't worry, because in America... Di halaman rumahnya, Pablo juga memberikan edukasi tentang narkoba jenis kokain kepada anaknya yang bernama Juan Pablo. It's the same shit. We work with this. She's a very important lady and she says that 20 Juli 1982, Pablo untuk pertama kalinya memasuki kantor DPR yang ada di Bogota. Di malam rapat itu, ternyata Pablo dipermalukan oleh Menteri Kehakiman yang telah didanai sebelumnya oleh Pablo dan para bandar lainnya. Menteri Kehakiman itu mengatakan bahwa Pablo tidak pantas berada di kursi senator dengan jumlah kekayaan yang tidak tahu asalnya dari mana. Karena Pablo tidak terima atas tuduhan tersebut, Pablo pun melakukan pembelaan. Ia menantang Menteri Kehakiman itu untuk memberikan bukti atas tuduhannya. that you represent, and you want the justice system of another country. Señor Presidente, I will recall it have received from certain people. Yes. Sebenarnya, dari awal istri Pablo tidak setuju kalau Pablo masuk ke dunia politik karena takut mengganggu pekerjaan Pablo dan bisa membuat identitasnya sebagai bandar narkoba tercium oleh kepolisian. Dan benar saja, kabar buruk pun datang. Pablo mendapatkan telepon dari anak buahnya dan mengabarkan bahwa salah satu surat kabar mendukung Menteri Kehakiman itu untuk menjatuhkan Pablo, dengan membuat berita tentang dosa masa lalu Pablo yang membunuh 2 agen polisi. Ternyata nih, orang suruhan Pablo yang sebelumnya diperintahkan untuk membersihkan namanya tidak mengerjakan tugasnya. Dia malah menggunakan uangnya untuk berfoya-foya dengan wanita. Karena Pablo sangat marah dengan perbuatan anak buahnya itu, ia pun membunuhnya dengan cara yang sadis. ¡Ayúdenlo, marica! Karena berita yang sudah terlanjur tersebar, Pablo pun menyusun rencana lagi bersama teman-teman kartelnya untuk membalas tuduhan Menteri Kehakiman itu, sekaligus balas dendam karena Menteri Kehakiman itu telah mempermalukan Pablo di ruang rapat Kongres. Mereka juga berencana untuk membunuh Menteri Kehakiman itu dan si penulis berita tersebut. Esokan paginya, Pablo pergi ke tempat pelatihan motor Sicarios. Sicarios adalah pembunuh bayaran yang dimana anggotanya adalah anak-anak dari kawasan kumuh yang siap mati. Asalkan mereka mendapatkan bayaran sebesar 20.000 peso untuk ibu mereka. Pablo memberitahu mereka siapa target yang harus dibunuh, dan Sicarios pun menjalankan tugasnya. Kejadian pembunuhan itu masuk berita dan dibicarakan langsung oleh Virginia. Di tayangan berita tersebut juga menyiarkan tentang pemerintah yang menyatakan perang dengan bandar narkoba. Victoria yang melihat berita itu merasa sangat ketakutan dan tidak ingin keselamatan anaknya terancam. Tunggu episode keduanya, bos. Bos.